Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Forum Christian bersama saya Christian Grech. Pemirsa, Anda tentu sudah mengikuti hari ini rekor tertinggi sejak Maret 2020 jumlah kasus harian COVID-19 mencapai, saya harus melihat lebih detail, 64.718 kasus. Kemarin kita ikuti bersama dan menyebut bahwa itu rekor juga, tapi ternyata hari ini lebih banyak. Kemarin 15 Februari kita mencapai 57.049 kasus. Ini jika dibandingkan dengan rekor tertinggi rekor tertinggi kasus harian COVID-19 di Indonesia pada, kalau Anda ingat, di varian Delta Juli lalu, 15 Juli 2021 itu mencapai 56.757 kasus. Dengan demikian total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak hampir 5 juta. Tapi saya bacakan angkanya detail untuk Anda, 4.966.046 kasus sejak Maret 2020. Saat ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, disampaikan 98. Untuk saat ini 98% kasus COVID-19 itu adalah varian Omicron. Sementara bed occupancy rate secara nasional per 15 Februari 2022 kemarin kami ambil datanya sudah mencapai 32,58%. Kami tunjukkan capaian vaksinasi. Kita tahu sasaran vaksinasi secara nasional, saya bacakan datanya secara detail untuk Anda, ada 208.265.729. Nah, kita syukuri 90,67% diantaranya sudah divaksin dosis pertama, dosis kedua sudah 66,01%, dan yang sudah mendapatkan booster atau vaksin dosis ketiga 3,60%. Ini data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Dan di tengah lonjakan kasus COVID-19, saya katakan tadi 98% varian Omicron, masih ada saja informasi hoax atau berita bohong dan juga disinformasi yang tentu Anda juga mungkin sudah menyaksikan di media sosial. Kami tayangkan untuk Anda cuplikannya berikut ini. Tapi dengan adanya vaksinasi, rakyat Indonesia sekarang ini, perbedaan vaksinasi sudah ada diskriminasi dan intimidasi. Kami sudah sering, Pak, melihat kesian rakyat didatangi ke rumah-rumah dengan pakaian seragam tentara. Itu belum sakit, udah sakit duluan, takut. Iya, kayak datengin maling. Mbak, jenengan sudah vaksin belum? Tidak, belum. Enggak, saya tanya, jenengan sudah vaksin Belum vaksin. Ya, makanya kita datang munduran kesini. biar mukanya terekspor, Pak. Ya. Biar mukanya Sampean terekspor. itu saya kesini karena kita sayang sama masyarakat kita. Ya. Sayang itu dalam bentuk apa? Kesehatan itu penting. Ya, kesehatan. Ya. Kenapa motor saya sampai dijungkir balikan seperti itu? Minta surat tadi sudah saya kasih suratnya. Tadi marah-marah sih ya. Perhatikan ini. Di saat pemerintah mengatakan akan ada gelombang Omicron, kami menyelidiki bahwasannya tingkat polusi udara sekarang lagi meningkat. Makanya kalian akan melihat beberapa kota besar orang-orang yang tiba-tiba sakit. Itu polusi udara yang diracuni dengan zat PM 2,5. Dan itu ada datanya. Makanya orang yang sudah vaksin pun masih kena karena ini polusi udara. Saya harap Anda benar-benar memperhatikan tanda merah yang kami cantumkan di layar, ada hoax, ada disinformasi. Artinya itu memang sengaja diedarkan dan memang tidak mengandung kebenaran atau salah informasinya, ditujukan untuk menyesatkan. Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber, tapi saya juga mau sampaikan pertanyaan. Rasa-rasanya sebenarnya sangat mudah untuk menjawab ini. Anda bisa buka, kalau Anda punya jaringan internet, Anda bisa buka, atau istilahnya saat ini Anda bisa lihat di Google, apakah mitos atau fakta COVID-19 varian Omicron menyebar lewat udara atau airborne. Ini istilah yang di awal-awal pandemi COVID-19 kita ingat di Maret 2020 sempat juga menjadi pertanyaan kita semua. COVID-19 itu menyebar lewat udara, tidak, ada berbagai informasi, berbagai sumber tentu yang
patut untuk kita percayai. Nah, sekarang di varian Omikron, apakah menurut Anda atau sepengetahuan Anda menyebar lewat udara atau tidak? Nanti kita coba jawab dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Di paruh awal Forum Christian, saya akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama saya sapa paling jauh dulu nih di Australia, tapi sahabat baik yang selalu menemani kita, menyertai kita, membersamai kita tepatnya sejak Maret 2020 memberikan pencerahan, setiap kali dihubungi pasti bisa untuk hadir di Forum Christian. Saya sapa, selamat malam waktu Indonesia Pak Diki. Selamat malam Mbak Christian, selamat malam pemirsa. Terima kasih, epidemiolog dari Universitas Griffith di Australia. Kemudian ada, kalau Anda menyaksikan Forum Christian edisi Juli, saya juga sempat mewawancarai, ini sudah tampil di layar, ada Mbak Rahmah Ayu. Ketika itu terpapar COVID-19 dan saya wawancarai secara virtual ketika ia dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet. Saat ini baru kembali dari Wisma Atlet, kita syukuri sudah membaik sehingga bisa bergabung di Forum Christian. Selamat malam Mbak Rahmah. Selamat malam Mbak Rahma. Selamat malam Mbak Christian, selamat malam pemirsa. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Rahma ini jadi dulu saya sudah sampaikan, saya sempat wawancara ketika varian Delta. Waktu itu positif COVID-19. Sekarang di saat gelombang varian Omikron, gelombang ketiga juga terpapar COVID-19. Dikonfirmasi itu adalah varian Omikron Mbak Rahma? Iya, betul. Lantas apa dari pengalaman Mbak Rahma sendiri, apa bedanya gejala, apa yang dirasakan antara ketika terpapar varian Delta dan varian Omikron? Hal yang paling berbeda itu adalah ketika varian Delta saya sempat kehilangan penciuman, sementara ketika varian Omikron tidak sama sekali seperti itu. Kemudian ketika varian Delta saya mengalami buang air, kemudian pas ketika Omikron tidak. Ketika Delta saya mengalami demam, ketika varian Omikron saya tidak mengalami demam, seperti itu. Itu saja bedanya. Mbak Rahma kan, Iya. Oke, Mbak Rahma bisa ditelusuri atau bisa diidentifikasi terpapar COVID-19 untuk varian Omikron ini seperti apa? Mbak Rahma tetap taat protokol kesehatan kan ya? Atau di tempat kerja atau seperti apa? Iya, betul. Iya, betul. Saya semenjak terpapar, bahkan semenjak COVID ada di Indonesia, masuk di Indonesia sudah sangat taat terhadap protokol, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan seperti itu. Tapi memang saya juga nggak tahu, saya kan bekerja tetap WFO kemarin, kemudian tiba-tiba saja saya terpapar varian Omikron seperti itu. Nah, saya saatnya, Silakan. Patuh prokes, Mbak. Taat prokes. Oke. Bahkan saya ke kantor pun menggunakan, bahkan saya ke kantor pun menggunakan kendaraan pribadi seperti itu. Oke, bahkan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, saatnya saya tanya ke Pak Diki. Pak Diki, berarti ini kasus reinfeksi. Dua varian yang berbeda, itu satu. Kemudian yang kedua, sudah taat protokol kesehatan kok masih terpapar COVID-19. Tolong berikan pencerahan kepada kami semua mungkin yang masih beraktivitas di Indonesia, terutama kok ada kasus reinfeksi, Anda bisa sangat mungkin untuk terinfeksi kembali pun Anda pernah terinfeksi COVID-19 dan tadi sudah taat protokol kesehatan tapi masih terpapar, Pak Diki. Ya, ini sekali lagi bukti ya bahwa varian apapun dan terutama Omikron ini dia terbukti memang bisa mereinfeksi atau membuat infeksi ulang pada orang-orang yang sebelumnya mau alfa, beta atau delta sekalipun dia terinfeksi bisa terinfeksi. Ada yang ketiga, ada yang keempat. Kalau Mbak Rahma misalnya mungkin kedua, ada yang ketiga, keempat pun ada dan ini menunjukkan bahwa infeksi sesuatu hal yang memungkinkan dalam COVID-19 ini. Namun saya mungkin nanti Mbak Rahma menjawab, kalau orang itu sudah divaksin, ya, apalagi sudah terinfeksi kemudian divaksin, gejalanya itu jauh lebih ringan. Nah inilah yang sebetulnya menimbulkan
misinterpretasi atau salah persepsi di kalangan masyarakat, bukan hanya di Indonesia, di dunia, yang menganggap bahwa Omikron ini nggak berbahaya. Sebetulnya semua variannya berbahaya, hanya yang membuat berbeda landscape imunitas kita, bekal modal imunitas kita sudah jauh lebih baik. Mungkin sebagian besar dari kita sudah terinfeksi tidak menyadari, kemudian divaksin, atau bahkan sebagian ada juga yang belum divaksin dosis lengkap tapi sebenarnya sudah terinfeksi. Nah, ini yang membuat kenapa dalam konteks sekarang Omikron ini kesannya memang gejalanya banyak yang ringan atau bahkan bagian tidak bergejala. Nah, ini sebetulnya membuktikan manfaat dari vaksin satu itu. Tapi juga pesan lainnya adalah bahwa memang pandemi belum selesai gitu. Pandemi belum selesai sehingga kepatuhan terhadap perilaku bukan hanya individu tapi harus masyarakat, nggak bisa sendiri gitu. Ini yang membuat kenapa kita menjadi rawan, karena kalau satu disiplin yang lain tidak disiplin, ya apalagi ini sangat efektif sekali Mbak Christian. Berpapasan pun jangankan Omikron ya, Delta itu berpapasan, ingat nggak waktu kasus Australia? Kurang dari 5 menit pun akan terpapar, apalagi ini Omikron. Ya. Nah, mungkin Mbak Rahma bisa jawab pertanyaan dari Pak Diki tadi. Vaksin keberapa Mbak Rahma? Sudah lengkap? 2 dosis? Saya sudah 2 kali vaksin, tinggal menunggu booster sebenarnya. Ya betul seperti yang disampaikan oleh Pak Diki, bahwa sebenarnya vaksin itu sangat efektif gitu. Misalnya menurut saya vaksin itu beneran mengurangi gejala atau efek dari COVID tersebut. Ini untuk diri saya ya, berdasarkan pengalaman saya gitu. Karena ketika dulu saya Delta, terus terang saya belum vaksin. Kemudian itu sangat berat sekali karena di hari kelima saja saya masih mengalami pusing yang begitu hebat dan penciuman yang belum kembali. Sementara ketika di Omikron ini saya sudah vaksin 2 kali, saya hanya pusing ya seperti flu biasa, hanya sedikit lebih pusing, hanya 2 hari saja seperti itu. Jadi Mbak Rahma ini sempat dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet berapa hari? Kemudian mungkin bisa digambarkan kepada kami penanganannya, apakah ada perbedaan atau sama saja? Silakan Anda gambarkan kepada kami. Tadi hanya 2 hari, itu setelah itu PCR dan kemudian dinyatakan negatif, atau ada apa namanya? Ada treatment khusus yang didapat di Wisma Atlet saat ini? Total saya menghabiskan perawatan di Wisma Atlet adalah 5 hari. 5 hari. Sebenarnya sih untuk vitamin dan treatment sebenarnya sama, hanya saja memang ketika saya masuk, saya itu ditanya hari keberapa sudah terinfeksi, kemudian justru malah tidak disarankan untuk sering-sering mobile di luar seperti itu, karena takutnya ketika saya sudah mulai bagus gitu, imunnya sudah mulai sembuh, dikhawatirkan akan terpapar lagi mengingat cepatnya penyebaran Omikron seperti itu. Kemudian ketika itu saya sempat request ya tempat untuk di tower tertentu seperti itu, mengingat saya sebelumnya juga ketika Delta di tower tersebut gitu. Nah, si nurse-nya menyarankan saya untuk tidak di sana karena rata-rata orang-orang yang pasien-pasien dari luar negeri itu di situ. Jadi kayak memang dikhususkan ada tower yang khusus dari luar negeri gitu, langsung masuk ke situ seperti itu. Jadi dipisahkan. Mbak Rahma, gitu. kalau saat ini, Mbak Rahma, kalau saat ini kan tadi bilang kalau untuk varian Omikron ini 5 hari, kalau Delta berapa hari tuh waktu itu di Rumah Sakit Wisma Atlet? 11 hari. 11 hari, lebih lama ya kalau perawatannya. Mungkin Mbak Rahma juga bisa gambarkan, ini tepat saya tanyakan, karena Mbak Rahma masuk Rumah Sakit Wisma Atlet waktu varian Delta itu juga saat lagi puncak-puncaknya, artinya kasus harian COVID-19 juga sangat tinggi ketika itu. Mbak Rahma bisa gambarkan perbandingannya dengan saat ini ketika varian Omikron seperti apa Mbak Rahma, setidaknya di Rumah Sakit Wisma Atlet? Yang saya lihat itu memang ada lonjakan, tapi lonjakan masuk banyak, tapi yang keluar juga cepat gitu Mbak.
karena tadi Anda sebutkan ya, sembuhnya lebih cepat gitu ya. Pak Diki, Anda melihat apa gitu? Karena saya tadi kasih pertanyaan, karena kalau kita ingat sekali, mungkin Anda juga masih ingat, dulu di varian Delta itu sampai ada gambar video amatir dari mereka yang mau dirawat di rumah sakit Wisma Atlet itu sampai ngantri gitu ya. Di beberapa rumah sakit di wilayah di Jawa terutama ketika itu di Bekasi ya, terutama ada beberapa yang viral begitu menunjukkan sudah tidak muat lagi rumah sakit. Kalau Pak Diki melihat saat ini seperti apa? Lebih siap kita? Ya, kita tentu pertama yang membedakan sekali lagi modal imunitas di masyarakat kita sudah jauh lebih baik. Tadi di awal Mbak Fristian sudah menyampaikan bagaimana dosis pertama kita sudah jauh di atas 80%, dosis kedua pun mendekati di 60%-an. Nah ini adalah kondisi yang jauh berbeda dibanding Delta gitu. Waktu Delta itu masih setengah belum gitu, sehingga itu yang membuat kenapa orang cenderung menjadi lebih parah karena vaksin ini terbukti sangat efektif, signifikan melindungi dua hal, dari fatalitas kematian dan dari keparahan. Ini vaksin, dan itu yang belum kita nikmati waktu Delta ada. Nah itulah sebabnya kenapa terjadi seperti itu. Selain itu karakter varian Delta memang kan menyerang saluran nafas bawah, membuat banyak infeksi yang berat di saluran di paru-paru kita. Ini yang membuat salah satunya adalah orang susah bernafas atau sesak ya, gangguan nafas. Dan ini dalam kesehatan, dalam kedokteran, pasien itu kalau susah nafas itu panik, nggak ada. Kita semua kalau susah nafas pasti panik. Itu yang membuat hal seperti. Tapi ingin saya sampaikan begini Mbak Fristian, dalam konteks Omikron itu bukan berarti tidak akan ada. Akan ada, tapi proporsinya sedikit. Karena jumlah orang yang vaksin sudah banyak. Nah, tapi akan ada nih misalnya kelompok risiko sampai lansia, komorbid. Nah, inilah kenapa booster tadi menjadi sangat penting gitu untuk melindungi mereka. Oke, booster kita masih di angka 3,60%. Saat ini banyak sekali sentra-sentra, setidaknya di Jakarta mungkin Anda bisa, bagi Anda yang nonton di beberapa daerah, Anda juga bisa menyampaikan informasi atau mungkin tahu gitu ya, di sekitar Anda banyak sekali sentra-sentra vaksin untuk booster, dosis ketiga. Pak Diki, Mbak Rahma, kita berbincang sesaat lagi, tapi saya harus jeda. Kami akan kembali untuk Anda di Forum Fristian.